Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bimo Satrio Utomo, merupakan perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan parameter proses pembentukan dan penyambungan welding dengan produknya yaitu Cargo Container Box. Berikut nama anggota kelompoknya. Lalu kita masuk ke pendahuluan. Kontainer kargo adalah standar unit transportasi intermodal berfungsi sebagai tulang punggung perdagangan global. Integritas dan daya tahan kontainer yang terbuat dari baja berkekuatan tinggi sangat bergantung pada kualitas proses manufakturnya. PowerPoint ini dibuat untuk berfokus pada dua parameter proses kunci, yaitu pembentukan dan penyambungan atau welding. Pemahaman dan optimasi kedua proses ini krusial untuk memastikan kontainer dapat menahan beban berat dan lingkungan ekstrim sesuai dengan standar ISO internasional atau ISO. Lalu latar belakangnya, pembuatan kontainer kargo modern didasarkan pada kebutuhan akan unit transportasi yang terstandarisasi ISO, kuat dan tahan lama untuk menopang rantai pasokan global. Kontainer dirancang untuk menahan beban tumpukan vertikal yang besar, tekanan internal kargo, serta lingkungan korosif laut. Untuk mencapai integritas struktural ini, material utama yakni baja berkekuatan tinggi seperti baja Corten harus diproses melalui dua tahap manufaktur krusial, yaitu pembentukan atau forming dan juga penyambungan atau welding. Proses pembentukan melibatkan penggunaan mesin roll forming dan pengepresan dingin untuk menciptakan profil bergelombang pada panel dinding guna meningkatkan kekuatan lentur dan membuat rangka balok yang presisi. Setelah pembentukan, komponen-komponen ini disatukan melalui proses penyambungan atau welding, di mana pengelasan busur logam gas atau GMAW yang sangat terotomatisasi adalah metode yang dominan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dea Amelia Handayani. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama pembuatan kontainer box 20 kaki atau 20 FT adalah untuk menstandarkan dan mengamankan transportasi kargo intermodal global, memastikan pergerakan barang yang efisien antar kapal, kereta, dan truk tanpa perlu membongkar muat isi. Manfaat utamanya adalah penghematan biaya dan waktu yang signifikan melalui otomatisasi handling dan stacking, peningkatan keamanan kargo dari kerusakan atau pencurian, berkat konstruksi baja yang kokoh serta mendukung perdagangan internasional massal dengan biaya logistik per unit yang lebih rendah sekaligus menawarkan fleksibilitas untuk memodifikasi dan penggunaan kembali repurposing setelah masa pakainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada desain perancangannya. Ini kita membuatnya manual ya dengan cara menggunakan AutoCAD. Jadi di sini ada tapak depan, tapak atas, dan tapak samping. Jadi untuk spesifik dimensi utamanya tuh untuk tapak samping panjang eksternalnya tuh 6045 m atau 20 feet. Untuk lebar eksternalnya itu di tapak atas yaitu 2432 m atau 8 feet. Tinggi eksternal itu 2508 atau 8 feet in. Untuk kapasitas bebannya tersendiri berkisaran 20-30 ton. Untuk fitur strukturalnya, desain dinding dan atap dibentuk dari lembaran baja bergelombang atau corrugated. Kenapa? Supaya bebannya itu tidak terlalu berat di saat ada angin kencang, karena kan di kapal tersebut kan kita di laut ya, jadi banyak angin yang kemudian untuk meningkatkan kekakuan atau stiffness tanpa menambah berat material secara berlebihan. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, di sini kita akan bahas bahan baku. Pembuatan box kontainer 20 kaki sebagian besar mengandalkan baja sebagai bahan baku utama karena kombinasi unggul antara kekuatan struktural, daya tahan, dan biaya yang efektif. Secara spesifik, jenis baja yang paling umum digunakan adalah baja tahan korosi atau baja pelapukan rattling steel yang sering dikenal dengan Corten steel sesuai dengan ASTM atau American Society for Testing and Material A606 tipe 4, A588
8 atau standar setara seperti JIS atau standar industri Jepang G3125 SPAH. Baja Corten Writing Steel. Baja ini memiliki kandungan paduan tembaga, kromium, dan unsur lainnya yang memungkinkannya membentuk lapisan pelindung seperti karat yang stabil dan padat ketika terpapar cuaca. Lapisan patina ini secara signifikan menghambat korosi lebih lanjut, sehingga menjadikannya ideal untuk lingkungan laut yang korosif. Next, ada alur diagram proses. Di sini yang pertama ada persiapan, lalu ada pembentukan, lalu ada sub-assembly, lalu ada main assembly, lalu ada painting dan flooring, terus finishing, lalu ada QC, habis itu selesai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya. Di sini ada persiapan bahan baku. Untuk yang pertama ada uncoiling dan leveling, yaitu gulungan baja Corten dibuka dan diratakan untuk memastikan permukaan yang sempurna. Lalu yang kedua ada soot blasting, yaitu lembaran baja ditembak dengan butiran baja untuk membersihkan karat dan kotoran, serta mempersiapkan permukaan untuk pemotongan dan pengelasan. Yang terakhir ada cutting, yaitu baja dipotong sesuai dimensi presisi untuk dinding, atap, dan lantai. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Saya akan membaca tentang pembentukan, forming. Lembaran-lembaran baja Corten dipotong sesuai dengan dimensi standar ISO untuk dinding, lantai, atap, dan pintu. Selanjutnya proses stamping atau roll forming digunakan untuk menciptakan bentuk gelombang pada dinding agar kontainer memiliki kekuatan struktural. Di gambar di samping ada bahan-bahannya: kontainer roof panel, square pipe, kontainer corner post, kontainer side panel, hood channel, dan rear corner. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sub-assembly. Untuk pada tahap sub-assembly ini, kita mulai menyusun komponen besar kontainer, namun masih secara terpisah, seperti panel dindingnya, rangka lantai, dan rangka pintu produksi. Dan dilas masing-masing dulu supaya alignmentnya presisi. Di tahap ini kita memastikan setiap bagian sudah kaku, lurus, dan siap digabung di proses berikutnya. Intinya, sub-assembly ini adalah proses menyiapkan modul-modul utama sebelum semuanya dirakit menjadi satu struktur utuh. Nah, di sini ada main assembly, tahap penyatuan utama menggunakan jig raksasa untuk menyatukan semua komponen sub-assembly dengan presisi. Seperti ada rangkai lantai diletakkan sebagai dasar, panel dinding sampai dan depan dipasang tegak lurus, rangka pintu dan panel atap dipasang terakhir, pengelasan otomatis dan manual mengunci struktur menjadi sebuah kotak yang rigid. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada di proses painting and coating. Di sini kontainer box dilapisi dengan cat primer anti karat, kemudian lapisan cat akhir, top coat, cat polyurethane atau akrilik marine grade dengan warna dasar. Jadi proses painting dan coating pada kontainer ini bertujuan untuk melapisi baja dan membuatnya lebih awet, jadi anti korosi. Tahapannya dimulai dari pembersihan dan sandblasting, lalu pemberian primer epoxy. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada flooring. Di proses kali ini kita akan melakukan pemasangan lantai yang terbuat dari kayu, lapis marinin,
atau disebut marine plywood atau bambu yang diperkuat dengan resin epoksi. Resin epoksi ini berfungsi untuk melapisi kayunya biar supaya kuat dan lebih tahan lama. Lantai ini diskrup atau direkatkan ke balok melintang rangka dasar. Direkatkan ini ke balok besi yang sudah berbentuk U-channel. Melanjutkan dari rekan Farul, kita masuk ke bagian finishing. Pada tahap ini melengkapi fungsionalis kontainer. Ada 3. Yang pertama hardware pintu, pemasangan batang, pengunci atau locking bars, handle, dan engsel heavy duty. Kita bisa mengambil contohnya adalah batang pengunci, handle pintu, dan engsel heavy duty. Penjelasannya, bagian ini sangat penting untuk bentuk kontainer dapat dikunci rapat dan kokoh dan aman selama proses pengiriman. Yang kedua, ada karet segel atau gaskets dipasang di sekeliling pintu untuk memastikan kekedapan air. Contohnya, karet akan kedap air jika dipasang mengelilingi sebuah pintu. Yang ketiga ada marking dan decals, penempelan stiker identitas plat CSC Convention for Safe Containers dan logo pemilik. Terima kasih. Akan lanjutkan dengan teman saya. Untuk proses selanjutnya ada quality control. Kontainer menjalani serangkaian pengujian kualitas dan kebocoran air seperti yang ada di gambar di samping. Kontainer yang lolos inspeksi akan diberikan plat sertifikasi CSC Container Safety Convention yang menunjukkan bahwa kontainer tersebut memenuhi standar internasional untuk pengangkatan dan keselamatan. Untuk selanjutnya ada video proses pembuatan kontainer yang akan diterangkan oleh rekan saya, Alif Akib. Untuk selanjutnya video proses pembuatan. Dalam dunia logistik dan transportasi modern, kebutuhan akan wadah penyimpanan yang kuat, aman, dan tahan lama semakin penting. Salah satunya adalah media yang paling banyak digunakan adalah container box yang menjadi standar dalam pengiriman barang di seluruh dunia. Video ini menampilkan bagaimana sebuah kontainer diproduksi mulai dari persiapan material hingga proses akhir pengecekan kualitas melalui tahapan yang sistematis dan presisi yang tinggi. Kita bisa melihat bagaimana setiap komponen kontainer dirakit sehingga mampu menahan beban berat dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Berikut videonya. Kita pasti sering melihat pemandangan ini, di mana ribuan kotak besi tersusun rapi di pelabuhan barang. Kotak baja ini digunakan untuk mengirim barang antar negara yang kita kenal dengan nama peti kemas ataupun kontainer. Penggunaan peti kemas ini termasuk sebuah inovasi yang besar di bidang pengiriman barang. Hal ini karena dapat menciptakan transportasi terintegrasi yang memudahkan proses bongkar muat barang. Dengan desain yang kokoh dan terintegrasi ini terbukti dapat memperkecil kerusakan barang dalam proses pengiriman dan proses bongkar pasang yang lebih cepat karena mudah untuk diangkat oleh crane, forklift, dan juga dapat mudah terkunci pada sasis truk barang untuk proses pengiriman melalui darat. Inovasi kontainer pertama kali diperkenalkan oleh Michael McLean di tahun 1956 dan masih digunakan hingga sekarang. Lalu, bagaimana proses pembuatan kontainer atau peti kemas ini? Mari kita lihat proses pembuatan peti kemas di pabrik.
Sebenarnya ada banyak jenis bahan pembuatan peti kemas. Namun yang paling umum digunakan adalah baja biasa maupun baja anti karat. Proses pembuatan peti kemas penuh dengan proses pengelasan dalam proses penyambungan setiap bahan menjadi satu. Bagian peti kemas sendiri dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu rangka, dinding, rangka alas bawah, dan pintu peti kemas. Salah satu produksi peti kemas terbesar berada di Cina, tepatnya di Huazhou, milik perusahaan Jerman Magellan. Kegiatan produksi dimulai ketika bahan baku gulungan baja sampai di pabrik produksi. Gulungan baja ini kemudian dimasukkan ke mesin cutting untuk dipotong sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan. Setelah dipotong, lembaran kemudian disortir dan ditumpuk dan dimasukkan ke dalam penyimpanan sementara sebelum akhirnya masuk ke proses selanjutnya. Kemudian lembaran baja ini akan melalui proses penghalusan dan penghilangan karat dengan mesin yang dioperasikan sepenuhnya otomatis dalam satu operasi. Hasilnya, lembaran baja yang mengkilap dan siap untuk dikirim ke stasiun berikutnya. Sementara itu, pekerja membentuk lembaran baja menjadi kerangka berbentuk U dengan mesin ini. Baja dengan bentuk U ini akan dibuat menjadi bagian dari wadah dasar. Selanjutnya, baja ini akan diberi lubang dengan mesin bor untuk tempat pengencangan baut dari palang pengunci pintu ke panel pintu. Sementara itu, di pos ini pekerja bertugas membuat struktur sudut. Kerangka sudut ini nantinya harus dapat menahan 97 ton tekanan dalam uji prototipe. Struktur sudut ini akan menyebar berat tekanan di mana harus dapat menahan hingga 12 kontainer yang terisi penuh dan ditumpuk ke atas. Baja bentuk U samping, atas, dan bawah akan dilas dengan struktur dinding. Disinilah pekerja menghasilkan dinding samping peti kemas. Dibutuhkan 11 lembar baja untuk membuat setiap sisinya. Lembaran baja ini dilas menjadi satu dengan panjang 11,7 meter. Dinding samping dan tiang sudut terhubung satu sama lain. Kemudian, proses ini diakhiri dengan inspektur yang memeriksa kedalaman kerut, panjang, dan ketebalan panel sesuai dengan spesifikasi standar. Kesalahan pada proses ini akan mempengaruhi struktur wadah yang akan menyebabkan kerusakan serius. Selanjutnya, untuk proses pengelasan presisi tinggi, pekerja akan menggunakan stand las yang memungkinkan tidak adanya geseran dan kesempurnaan arah pola lat. Sementara pos pembuatan tiang sudut harus menghasilkan baja yang tangguh untuk menahan berat wadah saat diangkat selama penanganan, pengiriman, dan penyusunan. Kemudian pada proses pembuatan pintu, pekerja mengelas kusen pintu dan panel bersama-sama. Pertama, pekerja mulai pengelasan pada bingkai dinding depan. Kemudian pekerja mengelas panel dinding depan dan bingkaian bersama-sama. Beralih ke pos selanjutnya yaitu struktur bagian bawah. Panel bagian bawah peti kemas adalah bagian yang memiliki kerangka paling banyak dibanding dengan bagian lain peti kemas. Pekerja las menghubungkan dua rel sisi bagian bawah dengan total silangan terdapat 37 baja. Dalam proses ini, terdapat 8 tukang las sekaligus yang bekerja bersama-sama. Akhirnya, di pos ini, pekerja akan menggabungkan semua elemen samping kanan, samping kiri, dan bagian dasar, kecuali bagian atas. Pertama, pekerja mengangkut dinding samping, kemudian dinding belakang, dan akhirnya, mereka mengangkat elemen pintu bagian depan untuk proses perakitan.
Pada akhir proses pada pos ini, satu-satunya hal yang hilang adalah atap. Selanjutnya, kontainer dipindah ke stasiun berikutnya untuk dipasang bagian atas sehingga bentuk peti kemas ini kini sudah sempurna dan kokoh. Walau begitu, proses produksi peti kemas ini belum selesai. Peti kemas ini masih membutuhkan finishing pembuatan lapisan bagian bawah dan aksesoris. Namun sebelumnya, Inspektur Varietas Biro akan memeriksa kontainer untuk memastikan kontainer memenuhi dimensi ISO yang ditentukan. Selanjutnya, peti kemas ini akan melalui proses coating. Kontainer ini akan dilapisi partikel besi halus untuk memperkuat struktur baja dengan tekanan dan panas yang sangat tinggi. Setelah keluar dari mesin ini, kontainer akan diperiksa sekali lagi dan tambalan yang tidak rata akan dihaluskan. Selanjutnya, kontainer masuk ke pengecetan dan diikuti proses pengeringan dengan panas di ruangan khusus. Kemudian, cat yang lebih teliti dilakukan oleh para pekerja. Selanjutnya, pemasangan aksesoris untuk lantai kayu. Kayu lapisan ini adalah kayu yang dihasilkan dari gabungan beberapa jenis lapisan kayu seperti bambu, pinus, eukaliptus, dan beberapa serbuk kayu tropis yang disatukan dengan lem dan tekanan tinggi. Setiap satu lembaran papan ini memiliki 21 lapisan kayu. Proses pemasangan lantai kayu kontainer dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang melalui lantai secara berpasangan. Kemudian mereka memasukkan skrup dan mengencangkannya untuk menyegel dasar lantai dari instalasi. Berikutnya, pengaplikasikan logo perusahaan dan memasang stiker berisi semua informasi yang dibutuhkan oleh setiap orang yang terlibat dalam proses pengiriman, mulai dari berat kotor, berat bersih, berat tara, dan sebagainya untuk peti kemas dan barang. Selanjutnya, pekerja menutup segel ventilasi untuk menjaga percikan air dan hujan agar tidak masuk ke bagian dalam. Kemudian, pekerja memasang pegangan dan pengunci pintu kontainer. Setelah semua selesai, kontainer akan masuk ke ruangan pengetesan untuk memeriksa kebocoran. Setelah lulus pengetesan, kontainer mendapatkan sertifikat plat CSC dan kontainer siap untuk digunakan dalam proses pengiriman. Satu aula produksi kontainer ini memiliki panjang 500 meter dan lebar 100 meter. Dan terdapat 1.500 pekerja yang dibagi menjadi 2 shift dalam 7 hari seminggu. Pabrik ini dapat memproduksi 650 kontainer setiap hari yang keluar dari pabrik ini. Cukup dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Oke, tadi kan kita di sini udah lihat ya proses pembuatannya. Sekarang kita faktor penghambatannya apa aja sih di dalam pembuatan kontainer ini? Yang pertama itu
kualitas material baja yang tidak konsisten, inkonsisten dalam ketebalan, komposisi kimia atau cacat pada lembaran baja dapat menyebabkan masalah struktural, pengelasan yang buruk, dan mengurangi umur pakai kontainer. Yang kedua itu ada keterbatasan keterampilan dan tenaga kerja. Jadi ini penting juga untuk tenaga kerja. Karena kalau misalnya tenaga kerja tidak profesional, maka akan mengakibatkan terjadi kontainer yang cacat. Proses pengelasan, perakitan panel, dan pemasangan lantai kayu memerlukan keterampilan khusus, terutama untuk memenuhi standar ketat ISO dan CSC atau Convention for Safe Container. Yang kedua itu ada solusi teknis. Yang pertama itu peningkatan kontrol kualitas material. Terapkan inspeksi material masuk yang ketat. Gunakan peralatan pengujian non-destruktif untuk memverifikasi komposisi dan ketebalan baja korten, bekerja sama dengan pemasok baja bersertifikat. Yang kedua itu pelatihan keterampilan dan sertifikat tenaga kerja. Lakukan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian teknis tenaga kerja, terutama para jurulas atau welder, dan menggunakan peralatan dan proses yang lebih terstandarisasi dan otomatis, terutama untuk pengelasan yang sulit. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan proses akhir dari pembuatan kontainer ini. Yang pertama itu ada surface preparation and painting. Seluruh unit di blasting ulang untuk membersihkan sisa las. Diaplikasikan cat primer exposing ridge anti karat, diikuti top coat spesifik, biasanya standar RAL. Lalu selanjutnya ada flooring installation. Lantai kayu dipasang dengan sekrup self tapping ke rangkai baja cross member, lalu celah ditutup sealant elastis. Lalu yang terakhir ada waterproof test atau uji kebocoran. Peti kemas masuk ke shower boots bertekanan tinggi. Petugas di dalam memeriksa adakah cahaya atau air yang masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian masuk ke kesimpulan bagian terakhir. Pembuatan kontainer box 20 kaki merupakan serangkaian langkah industri yang terstandarisasi untuk menghasilkan unit angkut intermodal yang kuat dan tahan cuaca. Tahap awalnya melibatkan persiapan bahan baku utamanya, baja korten atau baja tahan korosi yang dipotong sesuai spesifikasi untuk membentuk rangka dasar. Setelah rangka dasar dilas secara presisi, langkah berikutnya adalah pemasangan panel dinding bergelombang dan panel atap untuk memberikan integritas struktural dan ketahanan terhadap tekanan eksternal. Panel-panel ini dilas secara kontinus untuk memastikan kekedapan air. Bagian krusial selanjutnya adalah perakitan pintu ganda di salah satu ujung, termasuk pemasangan mekanisme penguncian yang aman dan gasket tahan cuaca. Setelah struktur utamanya selesai, lantai kontainer dipasang biasanya menggunakan kayu lapis marinir yang telah diberi perlakuan anti rayap dan tahan air. Langkah terakhir adalah perlakuan permukaan yang meliputi sandblasting untuk menghilangkan karat dan kotoran. Followed by aplikasi cat primer anti korosi dan diakhiri dengan cat finishing berwarna dasar. Demikian pemaparan mengenai proses pembuatan kontainer 20 kaki ini. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang alur produksi dan pentingnya setiap tahapan dalam menghasilkan kontainer yang kuat dan tahan lama. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya siap menjawab pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.